what else does. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Musni Hidayah Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi Indonesia di akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19 ini, mulai muncul perhatian terhadap orang pribumi. Politik kolonial Belanda berkembang menuju gagasan yang menyatakan bahwa politik kolonial tidak boleh lagi hanya bersandar sepenuhnya pada prinsip-prinsip ekonomi liberal. Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Politik ini pada kenyataannya memang telah memunculkan banyak kemajuan kepada pemerintahan Hindia Belanda, tidak dapat menghalangi hak bangsa Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Pemerintah kolonial pun mulai mendirikan sekolah-sekolah di bumi Nusantara. Indonesia pada akhir abad ke-19 di bidang ekonominya, sebelum 1900, masyarakat Hindia Timur terdiri dari orang Eropa, Cina, dan Arab, serta Indonesia atau pribumi. Kepemimpinannya dibedakan antara tradisional dan modern. Jawa menjadi bagian utama kekuasaan kolonial di bawah parlemen Belanda yang ditangani oleh Menteri Urusan Jajahan yang bertanggung jawab atas politik kolonial dan sanggup mempengaruhi segala keputusan. Sesudah 1870, komposisi masyarakat Eropa di Jawa berubah karena cepatnya jumlah warga sipil yang masuk ke Jawa. Sebelumnya hanya pegawai pemerintah dan administratur, sekarang muncul masyarakat Eropa baru yang bekerja untuk diri sendiri atau perusahaan, sehingga mereka menciptakan kehidupan lain dari masyarakat sebelumnya. Mereka adalah masyarakat yang berpendidikan dari golongan menengah dan membawa kebudayaan barat, termasuk di dalamnya adalah wanita Eropa yang menjadikan mereka eksklusif. Mereka adalah orang-orang baru yang prihatin atas merosotnya kemakmuran rakyat, serta tersinggung atas pengawasan pemerintah. Mereka juga menuntut mengurus persoalannya sendiri dan menuntut pemerintah berotonomi dalam keuangan. Dan dari keadaan ini kemudian muncul politik etis atau hutang budi pemerintahan Belanda pada koloni. Orang Arab dan Cina, mereka adalah orang-orang yang mengusahakan hidup dengan melalui orang Indonesia, yaitu sebagai perantara dalam struktur ekonomi Nusantara. Jumlah orang Cina di Jawa pada tahun 1900 sekitar 280.000 jiwa. Tahun 1900-an mereka menuntut perbaikan nasib. Mereka juga mengilhami kekuatan-kekuatan dalam masyarakat Indonesia. Dan pada tahun yang sama jumlah orang Arab 18.000 jiwa. Mereka adalah pedagang kecil, saudagar, dan peminjam uang dari orang Cina. Keuntungan mereka didapat dari orang Cina, tetapi mereka mempunyai ikatan keagamaan dengan orang Indonesia. Sedangkan orang Indonesia dikelompokkan sebagai yang pertama yaitu petani. Jumlah mereka terbesar dan tinggal di pedesaan. Yang kedua yaitu pegawai pemerintah dan orang-orang berpendidikan, termasuk bangsawan atau priai. Mereka juga sebagai kaum pembaharu yang bertujuan ingin meremajakan Islam agar tidak tunduk pada kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kembali pada ajaran dan tafsir Islam sebagai kemajuan. Mereka juga menginginkan kemurnian Islam dan keimanan penganutnya, serta membersihkan mistik. Dalam pengajaran, guru-guru dalam negeri berhadapan dengan guru-guru berpendidikan barat. Terjadi pergolakan samar-samar dalam kehidupan karena perbedaan penafsiran dan guru tradisional takut kedudukannya akan terancam. Yang ketiga yaitu pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga Eropa atau keluarga Indonesia terkemuka. Mereka ada pada lapisan tinggi karena dianggap turut dalam kedudukan dan sukses majikannya. Yang keempat yaitu mereka yang bekerja pada kantor pemerintah.
Yang kelima, orang Indonesia yang berdagang atau punya usaha kecil. Dan yang keenam yaitu buruh kasar, pekerja pendatang, kuli, dan penjaga. Sedangkan di bidang ekonominya, muncul gagasan untuk menyusun teori ekonomi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia tidak berakhir dengan dihapuskannya kultur sel-sel. Karena masa industrialisasi tingkat hidup rakyat tetap dipertahankan rendah untuk mendapatkan tenaga buruh yang murah. Di sini industri tidak dikembangkan secara luas supaya tidak merugikan industri Nederland dan untuk menghindari munculnya kelas buruh yang kuat. Sifat masyarakat yang agraris tetapi dipertahankan dan dijaga dengan jangan sampai timbul kelas menengah pribumi yaitu borjuis nasional. Pelaksanaan imperialisme modern di Indonesia karena adanya beberapa celah atau beberapa sebab. Yang pertama yaitu Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. Yang kedua, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan kultur sel-sel yang berlebihan atau karena bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Yang ketiga yaitu kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Dengan demikian, fungsi Indonesia bagi Nederland adalah yang pertama, pasar bagi hasil industri negara Belanda. Yang kedua, penghasil bahan mentah untuk industri Belanda. Yang ketiga, tempat penanaman modal yang berlebihan dengan tenaga. Dan yang keempat yaitu buruh yang murah. Yang kelima, penghasilan bahan konsumsi. Yang ketiga itu di bidang sosial. Dalam bidang politik, Belanda cenderung memberikan otonomi pada Indonesia dengan kemenangan Partai Liberal dalam revolusi di Prancis pada Februari 1848 berpengaruh sampai ke Nederland. Liberalisme menghendaki dihapuskannya kultur sel-sel sebagai satu prinsipnya. Para pengusaha termasuk dalam kelompok tersebut yang menginginkan dilaksanakan usaha bebas. Karena pada abad 19 industri telah berkembang di Nederland. Tokoh-tokohnya Van de Putte, De Waal, Thorbecke, dan lain-lain. Kelompok lain yang menghendaki dihapuskannya kultur sel-sel adalah golongan humanis. Mereka melihat kehidupan yang menyedihkan rakyat Indonesia karena kultur sel-sel tersebut. Mereka itu adalah Baron van Hövell. Ia membela rakyat Indonesia dalam pidato di DPR Nederland. Douwe Dekker sebagai nama samaran Multatuli, artinya sama dengan yang banyak menderita, menulis karangan Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda. Buku Multatuli menerangkan secara terbuka bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia karena kultur sel-sel. Setelah rakyat Nederland membaca buku tersebut, mereka merasa ditipu oleh pemerintah karena kekayaan yang mengalir bukan karena kerjasama dengan rakyat di negeri seberang, melainkan dengan hasil penindasan. Golongan humanis menentang kultur sel-sel bukan karena prinsip, tetapi karena akibat penyelewengan dari prinsip kultur sel-sel sebenarnya. Kritik yang dilontarkan golongan humanis dan liberal menyebabkan sedikit demi sedikit kultur sel-sel dihapuskan, dan pada tahun 1870 sebagai batas akhir pelaksanaan kultur sel-sel, karena tahun ini juga keluar Undang-Undang Agraria. Undang-undang tersebut mengatur penggunaan tanah pihak pengusaha dan Undang-Undang Gula yang mengatur pemindahan perusahaan gula ke tangan swasta. Dengan berakhirnya kultur sel-sel ini, maka di Indonesia dilaksanakan politik liberal atau imperialisme modern. Dalam politik kolonial, baru terdapat prinsip yang dipegang teguh, yaitu memisahkan negara dan swasta, sehingga pemerintah tidak berpegang pada politik kesejahteraan masyarakat jajahan. Dampak dari politik baru tersebut, bangsa Indonesia semakin mengenal bagaimana ide barat seperti liberalisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia, berbagai paham kebebasan. Dengan demikian, makin banyak yang lahir dari kaum terpelajar Indonesia yang mulai memahaminya sebagai kenyataan yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.